Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Natal menjadi berbuah dan berguna untuk hidup kita, bukan karena perayaan malam Natal dan hari Natal saja. Kita harus mengikuti terus seluruh cerita yang ada di seputaran Natal, karena itu yang sangat membantu untuk membuat Natal itu menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Kalau saja sekarang, setelah sudah hampir 1 minggu kita merayakan Natal, kalau saja saya bertanya, suster siapa ya kira-kira ini? Suster yang bisa menjawab saja. Kira-kira apa karunia terbesar dari Natal kali ini untuk suster? Suster siapa sih yang bisa menjawab? Apa? Suster paling sini sudah. Karena dia lihat saya terus, pasti dia mau menjawab. Apa suster karunia terbesar dari Natal 2023? Perutusan yang baru di tempat yang baru sebagai berikut. Sebagai apa? Itu yang lebih penting. Sebagai apa? Sebagai perawat rumah sakit umum Kertayasa. Sekarang saya beralih ke bagian kiri saya. Siapa kira-kira yang saya tanya ini ya? Ibu Retno. Soalnya dia merayakan tahun baru dan ulang tahun itu bersama kekasihnya di Singaraja. Apakah itu menjadi anugerah terbesar dari Natal 2023? Ya, dia tinggalkan anak-anak di sini untuk merayakan sukacita dan karunia Natal. Oke, kita masing-masing punya pengalaman hidup yang berbeda untuk bisa menemukan dan memaknai arti Natal. Tapi kalau saya coba memaknai dari 2 bacaan suci hari ini, maka sebenarnya anugerah terbesar dari Tuhan untuk kita di perayaan Natal adalah pengangkatan posisi kita menjadi anak-anak Allah. Saya rasa inilah yang saya katakan waktu kita tahun baru. Dengan Yesus lahir sebagai anak Allah melalui seorang ibu, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Rasul Yohanes bilang apa dalam bacaan pertama? Betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kamu sehingga kamu diangkat menjadi anak-anak Allah. Namun sebagai anak-anak Allah kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, tapi berkat Yesus anak Allah
kita diberi jaminan untuk nanti juga kita menjadi anak-anak Allah. Kemarin saya mengatakan kepada kita bahaya ajaran Arianisme yang mengatakan bahwa posisi Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa, yang juga mengandung resiko bahwa ia tidak punya hidup kekal. Nah, dalam bacaan pertama hari ini Rasul Yohanes menegaskan bahwa justru karena ada hidup kekal dalam diri Yesus, maka dia yang menjamin untuk posisi kita sebagai anak-anak Allah nanti di akhir zaman juga tetap terjaga. Ada dua hal yang perlu kita bedakan antara posisi sebagai anak-anak Allah dan anak Allah. Kalau kita itu anak-anak Allah, tapi kalau Yesus itu anak Allah. Tentu kita semua sudah tahu bahwa dengan Yesus lahir di Bethlehem, di kandang di Bethlehem, ia lahir sebagai anak manusia dari seorang ibu. Maka Yesus lahir sebagai anak manusia 100%, anak Allah 100%, untuk mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Karena dosa dan maut telah memisahkan kita untuk juga menjadi anak-anak iblis. Untuk apa Yesus mengangkat kita menjadi anak-anak Allah? Supaya kita diberi jaminan hidup sekarang dan hidup kekal. Nah, bagaimana cara Yesus memelihara kita sebagai anak-anak kesayangan Allah? Ia memberikan diri sebagai anak domba. Nah, inilah inti dari perayaan Natal. Jadi kalau kita sudah merayakan Natal, setelah itu tidak misa lagi, bagaimana kita merawat diri sebagai anak-anak Allah? Karena Tuhan merawat diri kita sebagai anak-anak Allah dengan memberikan Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi bukan lagi anak yang kita sembah di kandang, tapi anak domba Allah yang kita makan dari persembahan di altar. Dan itulah yang lebih penting. Maka Bapak Ibu, bukan soal kita merayakan anak bayi Yesus di kandang itu yang lebih penting dari Natal, tapi kehadiran Yesus di kandang membuat kita terus menikmati dia sebagai anak dalam anak domba Allah. Inilah kekhasan Katolik. Karena di luar Katolik tidak ada anak domba Allah. Karena anak domba Allah hanya dinikmati dalam misa. Hal yang kemudian membuat seorang doktor kitab suci bernama Scott Hahn yang anti misa dan anti Katolik bertobat menjadi orang Katolik karena anak domba Allah. Dia kan pakar kitab Wahyu. 20 tahun dia belajar kitab Wahyu. Seorang doktor kitab suci, seorang pendeta, seorang pengkhotbah. Tapi dia tidak menemukan arti ketika di dalam kitab Wahyu berbicara tentang anak domba Allah. Baru waktu dia ikut misa di gereja Katolik, dia paham arti anak domba Allah. Kenapa? Anak domba Allah adalah pribadi Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita, dan saat itulah dia menganugerahkan kita yang namanya belas kasihan dan damai. Maka sebelum kita terima anak domba Allah, kita berseru, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Jadi belas kasihan itu muncul kalau kita datang kepada anak domba Allah. Demikian juga damai itu akan terpatri di hati dan bumi kalau kita mencicip anak domba Allah. Karena anak domba Allah itu juga untuk memberikan kita damai. Maka bicara tentang Natal sebagai Raja Damai tanpa misa tidak ada gunanya. Karena pasti setelah selesai Natal, salam damai dan sang Raja Damainya hilang. Tapi kalau terus memelihara diri di dalam misa, maka damai tidak akan pernah hilang. Dan damai bukan cuma tentang Natal, tapi tentang kehidupan yang dari hari ke hari kita jalani. Dan sebagai anak-anak Allah, Tuhan tidak tega dan tidak rela untuk kita menjadi yatim piatu. Kan ada itu di kitab apa itu, Nabi Yesaya atau apa? Tuhan tidak rela kita menjadi yatim piatu. Maka dia mengirimkan kita support berupa anaknya sendiri dalam diri Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, Bapak Ibu dan para suster, inilah yang menarik dari penemuan Yohanes Pembaptis dalam Injil. Awalnya dia tidak mengenal Yesus, tapi karena Tuhan yang menyuruh dia, mengatakan bahwa kalau kamu lihat satu orang datang dan ada Roh Kudus di atasnya, itulah dia yang kumaksudkan. Sehingga ketika melihat Yesus dan Yesus datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langsung dia mengatakan kepada orang-orang banyak, lihat, itu anak domba Allah. Anak domba Allah. Inilah inti dari iman akan Yesus.
kita hidup sebagai anak-anak Allah dalam Yesus anak Allah yang kemudian menjadi anak domba untuk memelihara jiwa dan raga kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga siapapun anak-anak Allah yang rutin makan tubuh Kristus sebagai anak domba, maka dia pasti punya kans besar untuk masuk surga. Karena perjamuan anak domba yang kita nikmati dalam misa adalah perjamuan anak domba di surga. Maka misa adalah investasi terbaik kalau kita mau masuk surga. Lagi-lagi inilah kehebatan iman Katolik, inilah kekhasan Katolik. Karena di luar gereja Katolik tidak ada perjamuan anak domba. Anda bersyukur karena diberi kesempatan untuk ikut misa. Dan mari betul-betul memanfaatkan kesempatan misa ini untuk kita memelihara diri sebagai anak-anak kesayangan Allah yang selalu dipelihara oleh Allah melalui anak domba Allah Yesus Kristus yang kita terima. Semoga Tuhan memberkati kita.